Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Insya Allah selalu sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang teknologi sandang. Muatan bahasa Indonesia, tema 7, subtema 2. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, dimulai. Nah, sandang adalah pakaian yang diperlukan oleh manusia sebagai makhluk berbudaya. Fungsi pakaian: 1. Melindungi tubuh dari cuaca, hujan, dan terik matahari. Yang kedua, melindungi tubuh dari gangguan serangga. Yang ketiga, melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain. Yang keempat, digunakan sebagai identitas diri. Yang kelima, digunakan sebagai baju profesi. Yang keenam, digunakan sebagai simbol budaya. Dan yang terakhir, digunakan sebagai landasan status sosial. Nah, teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang sehingga dapat menghasilkan pakaian yang beragam dan nyaman saat digunakan. Bahan dasar pakaian. Nah, yang pertama ada kapas. Kapas digunakan untuk pakaian sehari-hari, nyaman dipakai di siang hari. Yang kedua ada dari bulu domba. Nah, pakaian yang terbuat dari bulu domba digunakan saat cuaca dingin. Yang ketiga, pakaian dari bahan serat surta digunakan untuk acara khusus, termasuk pakaian istimewa. Nah, pada zaman dahulu, kulit kayu dan hewan digunakan orang zaman dahulu untuk dipakai di berbagai keadaan, karena belum ada teknologi sandang. Nah, yang ketiga yaitu yang terakhir serat buatan. Nah, setelah anak-anak tahu macam-macam dasar pakaian, sekarang ada yang tahu tidak bagaimana cara mengolah bahan-bahan pakaian itu sendiri. Nah, pada zaman dahulu, cara mengolah dasar pakaian yaitu dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Nah, untuk pada zaman sekarang diolah dengan cara modern, yaitu bahan dasar diolah menjadi serat, serta dipintalkan menjadi benang, lalu ditenun menjadi kain. Nah, cara mengolah kain menjadi pakaian. Cara mengolah kain menjadi pakaian semakin maju. Yang pertama, kain dijahit dengan tangan. Yang kedua, kain dijahit dengan mesin yang digerakkan oleh kaki. Yang ketiga, kain dijahit dengan mesin jahit modern. Nah, jenis-jenis pakaian yang pertama ada pakaian seragam, pakaian bermain, pakaian tidur, pakaian pesta, pakaian olahraga, pakaian hangat, pakaian adat, dan ada pakaian profesi. Nah, itu bisa digunakan di saat-saat tertentu. Seperti seragam berarti digunakan saat sekolah. Pakaian bermain digunakan ketika kita sedang bermain. Nah, kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Biasanya digunakan saat upacara adat, pernikahan, baju tarian daerah, dan upacara keagamaan. Pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Biasanya digunakan saat mereka sedang bekerja. Pakaian profesi digunakan sebagai tanda pengenal suatu profesi.
Manfaat teknologi sandang. Yang pertama, memudahkan orang untuk memilih pakaian dengan corak yang disukai. Yang kedua, mempercepat proses pembuatan pakaian. Yang ketiga, membuat jumlah produksi pakaian meningkat dalam waktu yang singkat. Dan yang keempat, mempermudah proses mendistribusikan pakaian. Menghargai hasil produksi sandang. Bersyukur kepada Allah dengan pakaian yang kita miliki saat ini. Lalu menjaga pakaian kita agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Dan tidak boleh merusak pakaian dengan sengaja. Nah, itu penjelasan tentang produksi pangan. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.